kita bisa berjumpa lagi di dalam ibadah doa puasa, dan merupakan sukacita kita bisa terhubung satu dengan yang lainnya melalui media online, dan juga tentunya terhubung dengan kuasa Tuhan, Roh Tuhan yang kuat, yang membuat kehadiran Tuhan itu bisa kita alami dan kita rasakan sungguh-sungguh, saudara. Dan ini adalah ibadah doa puasa. Jadi saudara yang ada di rumah yang punya gitar atau alat-alat musik yang lain, ayo mari kita join sama-sama, saudara. Saudara bisa gunakan ini kesempatan kita juga untuk bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dari tempat ini. Dan kita juga percaya rumah-rumah kita juga dihampiri Tuhan, karena Tuhan suka berjumpa dengan anak-anaknya yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Ya, mari kita semuanya satukan hati kita, yuk kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan. Dan bila Tuhan, kuasa-Mu Tuhan memenuhi setiap daripada kami yang ambil bagian, dan kami juga yang ikut terlibat bersama-sama dalam ibadah doa puasa ini dimanapun kami berada. Kami percaya ya Tuhan, Engkau juga telah memberikan persiapan-persiapan bagi kami untuk bisa menikmati berkat-berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, kami bisa menikmati Tuhan dengan segala kemurahan sampai hari ini. Kami diberikan kekuatan untuk bisa menjalankannya bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mau kami menyapa shalom saudara semuanya. Apa kabarnya saudara? Tetap sehat, tetap tegar dalam Tuhan ya. Kita terus berdoa buat saudara agar saudara semuanya tetap percaya dengan janji-janji Tuhan yang hebat dan besar yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan hari ini pun juga kita pasti akan mendapatkan berkat-berkat yang tersedia yang Tuhan peruntukkan bagi saudara semuanya. Dan kita percaya ada anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita semua di tempat ini. Nah, berapa banyak yang bersyukur, berapa banyak yang bersuka cita di hari ini, apapun keadaan kita. Saudara bisa angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, berkasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, berkasih
yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi, karena Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya tergumul sendiri selama mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya tergumul sendiri saat Allah mengerti. Katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang dimengerti, yang dipeduli. Tak akan pernah dibiarkannya tergumul sendiri saat Allah mengerti. Sekali lagi katakan Allah mengerti. Allah mengerti. Buka hatimu. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Banyak perkara, banyak persoalan dibiarkan. Biarkan kami ya Tuhan sendiri saat Allah mengerti. Bukakan mata rohani kami di hari ini, betapa pedulinya Engkau, betapa mengertinya Engkau terhadap segala persoalan-persoalan yang kita hadapi, melampaui dari apa yang bisa kami pikirkan dan juga yang kami doakan. Kami menyadari keterbatasan kami. Kami menyadari Tuhan segala kebutuhan-kebutuhan kami yang hanya Engkau sajalah yang sanggup menolong
kepada kami Tuhan kekuatan menghadapi segala persoalan yang ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudara kami yang berharap kepada Tuhan. Mari saudara yang ada di rumah naikkan doa-doa, buka hatimu di hari ini, temukan Tuhan yang telah hadir di rumah-rumahmu, temukan pribadinya dengan satu hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus sebentar kami juga akan mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Berbicara ya Bapa, sampaikan isi hatimu. Dan mohonkan Tuhan urapan-Mu yang baru menyertai hamba-Mu. Dan urapi kami semuanya yang ada di tempat ini. Mari saudara yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan saudara. Ya, saudara, hari ini saya mengambil tema firman Tuhan itu yang disebut dengan gelombang ketakutan. Gelombang itu artinya kan adalah sebuah aliran yang bergerak, ya, dan gerakannya itu maju dan terjadinya secara beruntun. Nah, bukankah ini merupakan satu rangkaian yang juga sedang kita alami pada hari-hari ini, saudaraku, di mana dimulai daripada persoalan COVID-19, ya, dan itu terus bergerak mengarah kepada persoalan yang namanya kesehatan. Dan juga bergerak terus juga tentunya efek-efek yang muncul adalah persoalan ekonomi. Dan juga menjadi gelombang daripada berikutnya adalah gelombang PHK, pemutusan hubungan kerja di mana-mana. Dan juga ada gelombang-gelombang lainnya juga yang sedang mengintai namanya gelombang masalah sosial, saudara. Dan ini adalah situasi yang tengah kita hadapi bersama-sama, saudara. Ya. Nah, persoalannya apa yang terjadi, saudaraku? Jadi gelombang yang tidak habis ini menimbulkan yang namanya efek yang disebut dengan ketakutan. Jadi ketakutan yang bergelombang, atau saya boleh juga dikatakan ketakutan yang berjamaah, saudara. Ya, di mana seolah-olah ketakutan ini nggak habis-habisnya. Ilustrasinya begini, saudara. Belum selesai satu masalah, muncul masalah yang lain. Jadi ilustrasinya demikian. Ya, misalnya saudara, kita lagi perlu untuk misalnya urusan rumah kita perlu bayar kontrak rumah, belum selesai kita mikirin itu, ada lagi persoalan yang datang, saudara. Tiba-tiba barangkali kita kehilangan pekerjaan, ya, dan ada juga hutang yang harus dibayar dan seterusnya, saudara. Dan ini semuanya merupakan rangkaian gelombang yang saya katakan dengan judul tadi adalah gelombang ketakutan. Nah, kita akan lihat, saudara, apa firman-Nya yang bisa menceritakan kepada kita tentang situasi yang sama ini. Saudara buka dalam 2 Tawari pasal yang ke-20, 2 Tawari pasal yang ke-20, itu ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ya, saya mau mengajak kita untuk membaca bergantian ya, saudara. Jadi saudara pastikan saudara bisa baca Alkitab, pastikan juga saudara bisa mendengar perkataan-perkataan firman yang keluar dari mulut saudara. Nanti saudara akan bisa melihat kira-kira makna daripada firman yang kita akan baca bersama-sama ini. Saya akan mengawali yang pertama, nanti saudara baca kedua ya. 2 Tawari pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama sepasukan orang Meunim. Ayat kedua saudara, 1, 2, 3. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hasason Tamar, yakni Engedi. Ya, saya akan bacakan buat saudara yang ketiga ya. Yosafat menjadi takut, ya, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan.
ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Satu hari Raja Yehuda yang bernama Yosafat pernah mengalami yang namanya gelombang yang datang menyerang mereka, yang bergerak maju secara beruntun, saudara, ya, yang berbicara juga tentang persoalan, dan di mana ketika itu dikatakan akibatnya Yosafat menjadi takut. Saudara, tetapi yang menarik daripada cerita ini dikatakan walaupun Yosafat takut, tetapi dia bisa mengambil keputusan yang benar. Apa keputusan yang diambil oleh Yosafat itu adalah ia mencari Tuhan dan menyerukan supaya seluruh Yehuda untuk berpuasa. Bukankah keputusan yang sama juga sedang kita jalani pada hari-hari ini, saudara? Ketika COVID-19 yang menimbulkan gelombang yang beruntun terhadap situasi yang tengah terjadi di dunia ini, maka keputusan yang kita ambil bersama-sama adalah kita mencari Tuhan atau menghadap Tuhan dengan cara kita kumpul di rumah-rumah, ya. Dan jangan lupa, sampai hari ini kita masih berpuasa, saudara. Nah, saudaraku, keputusan mencari Tuhan adalah sesuatu yang tepat dan benar. Kenapa, saudaraku? Karena begini. Kalau saudara nanti baca cerita ini, ketika Yosafat mengukur serangan beruntun dari yang namanya sinergi kekuatan musuh yang datang bertubi-tubi terhadap menyerang kerajaan mereka, saudara, maka Yosafat itu mengukur bahwa ternyata dia tidak sanggup untuk menghadapi persoalan besar ini. Sehingga tadi kita tahu bahwa dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, karena dia katakan kepada Tuhan, segala yang datang ini Tuhan adalah masalah yang terjadi di luar batas kemampuan kami. Dan bukankah kita juga menyadari, saudara, ada persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Misalnya saudara kerja, ya, saudara ada persoalan, dan saudara ketika melihat persoalan itu bisa saudara atasi dengan kekuatan saudara, itu bisa terjadi, ya. Tapi ada juga persoalan-persoalan yang tidak bisa kita atasi lagi dengan kekuatan kita, saudara. Maka adalah keputusan yang terbaik adalah mencari Tuhan, ya. Dan Yosafat, bagaimana caranya dia mencari Tuhan? Dia menyerukan seluruh keluarga untuk berpuasa dan menghadap Tuhan, ya. Menghadap Tuhan itu Yosafat juga menggambarkan, dikatakan bahwa mata kami sedang tertuju kepadamu, ya Tuhan. Saudaraku, begini, mata kita, saudaraku, sering kadang-kadang mengalami kehilangan konsentrasi. Ketika ada persoalan datang, kita kan diajarkan untuk menghadap Tuhan, mencari Tuhan, menghadap Tuhan dengan menggunakan mata kita mencari Tuhan, ya. Tetapi ada kalanya ada gangguan-gangguan konsentrasi dari mata kita ini untuk mengalihkan mata kita kepada persoalan yang ada. Seolah-olah ada daya tarik yang begitu kuat, persoalan yang membuat kita sampai kehilangan atau gagal fokus. Nah, saya sedang akan mengajak kita untuk bisa melihat bagaimana caranya saudara bisa memandang Tuhan, ya, sehingga mata saudara tidak gagal fokus terhadap yang namanya persoalan atau masalah yang hari-hari ini sedang datang menimpa kita, saudara. Nah, saudara, tadi saya ketika lagi lihat-lihat di medsos, ada satu gambaran yang unik yang mengatakan begini, ada mata lebah dan ada mata lalat, ya. Jadi mata lebah itu dikatakan begini, mata lebah itu walaupun dalam ruang lingkupnya itu adalah sampah, tetapi matanya itu selalu melihat yang namanya bunga, ya. Tetapi kalau mata lalat, walaupun dia ada dalam tempat yang cukup baik, matanya hanya selalu ingin melihat yang namanya sampah, saudara. Nah, artinya apa, saudara? Artinya begini, saudara,
bahwa ada kalanya kita di dalam persoalan-persoalan yang tengah kita hadapi, ada persoalan-persoalan yang datang kepada kita. Persoalannya, apakah mata kita mau tertuju kepada hal yang baik atau tidak? Ya kan? Nah, ini juga digambarkan kepada anak-anak Tuhan ini kan ada dua mata yang ada mata yang terang, ada mata yang gelap. Nah, begitu juga kita sebagai orang percaya pada hari ini. Oke, banyak persoalan yang datang, tetapi izinkan ya Tuhan, mataku hanya tertuju kepada Engkau saja. Yang setuju dan percaya kepada saya boleh katakan amin, saudara. Jadi saya berharap mata kita pada hari ini ya jangan sampai gagal fokus ya. Kita hanya ingin melihat mata Tuhan. Dan bukankah saudara masih ingat dalam firman Tuhan dalam minggu yang lalu, di mana saya ketika itu membagikan tentang takut Tuhan atau takut masalah, ya kan? Takut Tuhan atau takut masalah. Jadi ternyata saudaraku, di tengah ketakutan yang sedang melanda dunia ini, mata Tuhan juga sebetulnya sedang menjelajah, mencari orang-orang yang takut akan Dia. Ya, jadi Tuhan melihat ada ketakutan yang terjadi di seluruh bumi pada hari ini, tetapi Tuhan sedang mencari perbedaan atau ingin membuat satu perbedaan bagi orang yang memiliki takut akan Tuhan. Ya, nah sekarang kita akan lihat apakah saudara hari ini juga matanya sedang fokus kepada Tuhan. Dan kalau iya, mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Mataku tertuju padamu, senang hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku kita harus berubah, kita harus berbeda. Yang setuju dan percaya boleh katakan amin, saudara. Nah, hari ini saudaraku, ketika mata Yosafat bersama dengan seluruh kaumnya ditujukan kepada Tuhan, selanjutnya ada arahan Tuhan melalui nabi yang diutus Tuhan untuk menyampaikan bagaimana protokol untuk kemenangan yang bisa dicapai oleh bangsa Yehuda pada waktu itu terhadap gelombang persoalan yang tengah mereka hadapi, saudara. Nah, hari ini pun saudaraku, saya mau mengajak saudara untuk bisa melihat bagaimana protokol kemenangan. Ya, kalau COVID ini kan ada juga protokol COVID ya, saudara. Tetapi kita juga sebagai anak Tuhan juga punya protokol kemenangan yang kita bisa dapatkan dari informasi nabi-nabi Tuhan atau suara-suara Tuhan yang Tuhan berikan di kalangan gereja atau orang percaya, saudara. Nah, apa saja itu protokol-protokol kemenangan yang Tuhan berikan melalui nabinya ini, saudaraku? Yang pertama, saudaraku, dikatakan begini. Saya akan bacakan buat saudara. Ya, di dalam ayat yang ke-12, ya, ayat ke-12 katakan begini. Atau saya langsung saja, saudaraku, bahwa ayat
ayat yang ke-17 saja saudaraku, ya mengingat waktunya ya. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Bukankah pemerintah juga menyerukan hal yang sama bagi kita pada hari ini untuk berperang melawan COVID, bahwa kita harus stay at home, tinggallah di tempatmu. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Ya. Dan berikutnya lagi yang dikatakan begini, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Pesan yang kedua, protokol kemenangan adalah hadapi persoalan ini dengan jangan takut dan cemas. Jadi saudara menghadapi persoalan, saudara harus tetap tenang dan percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Yang setuju dan percaya katakan amin, saudara. Jadi yang pertama tadi saudaraku dikatakan bahwa kita sampai hari ini harus tetap stay at home, tinggallah di tempatmu, ya. Dan dikatakan lagi yang kedua bahwa saudara dan saya pada hari-hari ini juga harus memiliki imunitas yang kuat. Jadi kalau saudara takut dan cemas, imunitas saudara sedang turun. Imunitas atau daya tahan rohani saudara sedang turun, saudara. Tapi kalau saudara tetap kuat, ya, tetap mau menjaga percaya kita kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa imunitas kita menghadapi persoalan ini juga akan diperkuat oleh Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Dan berikutnya lagi dikatakan begini, ya, di dalam ayat-ayat ini saya akan coba untuk mengajak saudara untuk bisa melihat tentang apa yang disampaikan tentang protokol kemenangan ini, saudara. Ya, di dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepadamu. Yang ketiga, saudaraku, percayalah bahwa yang namanya peperangan ini milik Tuhan. Maka kita juga percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Yang setuju dan percaya boleh katakan amin, saudara. Dan yang keempat, dalam pesan yang disampaikan oleh Nabi ini, saudaraku, menghasilkan Yosafat mengambil keputusan dalam perundingan dengan pemerintahnya pada waktu itu, bahwa ternyata untuk menghadapi gelombang masalah yang datang ini, saudaraku, maka mereka menunjuk garda yang terdepan, ya, untuk tampil menghadapi peperangan ini adalah pemuji dan penyembah Tuhan. Jadi pujian dan penyembahan kita itu adalah sebagai garda terdepan yang Tuhan mau supaya kita bisa lewati persoalan ini dan kita mengalami kemenangan. Yang setuju dan percaya boleh katakan amin, saudaraku. Jadi saya ulang kembali protokol kemenangan yang saudara harus catat dalam kehidupan saudara. Yang pertama, apa saudaraku? Saudara stay at home, ya. Yang kedua adalah bagaimana saudara harus, ya, jangan takut dan cemas. Saudara harus membangun imunitas rohani saudara, ya. Dan yang ketiga, saudara harus tahu peperangan ini bukan milik saudara. Peperangan ini adalah milik Tuhan, ya. Dan kalau Tuhan berperang kepada kita, maka Dia pasti juga akan memberikan kemenangan kepada kita. Yang penting percaya saja. Dan yang keempat, strategi untuk menghadapi situasi atau persoalan ini, saudaraku, maka dikatakan garda terdepan yang Tuhan mintakan bagi kita, rumah-rumah saudara, tempat-tempat tinggal saudara adalah mulai suka untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin, saudaraku. Jadi 4 protokol kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita pada hari ini, saudara. Dan selanjutnya apa yang terjadi, saudara? Dan selanjutnya, saudaraku, kalau saudara lihat, ya, bahwa ketika mereka melakukan ini, saudaraku, tiba-tiba di lapangan mereka kaget, ya. Kenapa? Karena ternyata yang namanya orang Israel, orang Yehuda itu tidak maju berperang, tapi kok pihak musuh pada berkelimpangan mati semua. Nah, apa sebabnya, saudaraku? Ternyata dalam cerita ini dikatakan mereka saling bunuh satu dengan yang lainnya. Saya pernah punya cerita, saudara, ketika kami cinta mula-mula kepada Tuhan, kami punya usaha. Dan ketika usaha kami sedang berjalan, saudara, ada panggilan untuk ikut persekutuan doa pada waktu itu begitu kuat, sehingga kami meninggalkan tempat tinggal kami sebentar untuk pergi berdoa. Ya.
Tapi ketika kita sedang menghadap Tuhan, ada berita bahwa tempat usaha kami diganggu oleh kelompok preman, saudara. Apa yang harus kami lakukan? Apakah kita harus beralih ketika mata kita sedang menghadap Tuhan? Kita harus lihat lagi ke masalah kita? Atau bagaimana, saudara? Dan ketika itu kami fokus saja. Sudah, sekali kita menghadap Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan saja. Dan apa terjadi sampai persekutuan doa itu selesai? Dan kami pulang. Apa yang terjadi? Ketika kami pulang, pegawai restoran kami mengatakan begini, betul Pak, tadi ada gangguan, ada masalah, preman datang mau mengganggu tempat kita. Tetapi yang herannya Pak, ketika mereka lagi mengganggu itu, ada preman lain yang datang. Dan akibatnya mereka ribut sendiri, mereka berantem sendiri di luar. Dan akibatnya mereka bubar begitu saja. Saudara, bukankah kalau mata kita menghadap kepada Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan, Tuhan yang berperang sanggup untuk menyelesaikannya? Yang percaya berkatakan amin, saudara. Nah, begitu juga itu yang kami alami, saudara. Saudara tahu, COVID-19 sampai hari ini belum ada vaksin yang bisa digunakan untuk mengalahkannya. Tetapi ada berita baiknya, saudara. Kalangan ilmuwan, kesehatan sedang menemukan atau seolah-olah sudah mulai mendapatkan teori bagaimana cara mengalahkan COVID-19 ini. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan sesamanya lagi. Dari tubuh manusia yang pernah kena COVID itu, saudaraku, dan ketika manusia itu sembuh dan sehat, maka virus yang sudah dikalahkan ini bisa digunakan dari dalam manusia itu untuk melawan lagi virus yang sesamanya itu, saudara. Jadi nggak perlu cari penemuan baru, sesamanya sendiri bisa saling mengalahkan satu dengan yang lainnya. Dan kita juga hari ini harus percaya, saudara, bahwa saudara hari ini adalah pribadi yang sedang menghadapi gelombang masalah. Tetapi Tuhan katakan bahwa kita harus menghadap Tuhan pada hari ini. Cara menghadap Tuhan, bahwa mata kita harus tertuju hanya kepada Dia saja. Jangan kepada persoalan yang tengah kita hadapi. Yang setuju dan percaya katakan amin, saudara. Dan selanjutnya kita akan mendapatkan pesan-pesan yang kuat ketika kita sedang menghadap Tuhan. Ada arahan-arahan yang bisa disampaikan oleh para nabi. Dan bukan itu saja, saudara, kita juga bisa melihat bagaimana cara Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Berapa banyak yang setuju dengan firman Tuhan ini, bahwa hari ini kita harus tetap fokus kepada Tuhan saja. Yang mau fokus kepada Tuhan saja, angkat tangan dan mari kita katakan sama-sama ya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Saudaraku, selanjutnya dikatakan begini, kita punya masalah, ya. Dan Tuhan ngomong bahwa masalah itu, peperangan itu bagian Dia, milik Tuhan. Tugas kita apa dong kalau gitu? Tugas kita hanya menonton saja, saudara. Menonton maksudnya begini, saudaraku, bagaimana dengan mata saudara sendiri, saudara bisa membuktikan tentang kehebatan dan kekuatan yang ada di pihak kita. Karena Tuhan sedang menunjukkan pada kita kekuatannya yang besar, melampaui segala sesuatu yang ada, itu Dia sanggup untuk lakukan, saudara. Nah, saudaraku, yang terjadi, bagaimana saudara hanya menonton saja? Ayo kita buka yuk, Mazmur 91. Ini ayat yang sering kita baca setiap hari, saudara. Mazmur 91, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Mazmur 91 ayat ke-5 sampai ayat ke-7. Ya, saya akan baca kepada saudara. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
Jadi persoalan-persoalan yang datang bertubi-tubi, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Inilah keadaan yang sedang terjadi, saudara. Ayat ke-7 dikatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ayat yang ke-8, saya minta saudara tolong bacakan bersama-sama. Ayat ke-8, 1, 2, 3. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang. Jadi ketika peperangan itu adalah milik Tuhan, kita sebagai anak Tuhan itu diajak untuk nonton, saudara. Nah, persoalannya lagi, saudara suka nonton, ya. Saudara suka nonton pertandingan. Saudara sukanya pertandingan secara langsung atau ulangan, saudara? Ya. Saudara sukanya langsung melihat atau dengan cerita orang? Saudara pengen melihat bahwa bagaimana kekuatan Tuhan itu atau siaran ulangannya, saudara? Nah, saya yang mengatakan kepada saudara, Ayub pernah punya pengalaman ini, saudaraku. Dan dia tulis sebagai ayat yang terakhir, ya. Yuk kita lihat. Ayub pasal 42. Ayub pasal yang ke-42. Ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima. Ya. Kita baca sama-sama. Ayat terakhir ini, ya. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Selama itu Ayub dikatakan orang yang saleh, tetapi dia minim dengan pengalaman pribadinya memahami tentang betapa hebat dan besarnya kekuatan Tuhan. Jadi selama ini dia tahu Tuhan, dia tahu kebesaran Tuhan, tetapi itu hanya berdasarkan daripada cerita orang saja, kesaksian orang lain, ya, pandangan orang lain. Tapi Ayub di dalam akhir daripada tulisannya, di dalam Ayub 42 ayat 5 dengan jelas mengatakan, selama ini aku hanya kenal engkau hanya dari orang saja Tuhan, tetapi sekarang mataku sendiri bisa melihat engkau. Artinya saudaraku, Ayub mendapatkan kesempatan untuk bisa melihat kehebatan dan kebesaran yang Tuhan sediakan atas hidup mereka. Dan selanjutnya dalam cerita ini kalau saudara baca menarik. Selanjutnya mereka menjarah, mereka merebut, ya, daripada apa yang ada di pihak musuh. Saudaraku, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi di balik peristiwa, ya, yang luar biasa yang tengah mendahulunya. Kita percaya tidak selama-lamanya, ya, kita alami gelombang masalah ini, tetapi kita juga akan bisa menikmati gelombang kebahagiaan yang akan datang menghampiri kita. Karena dikatakan Tuhan juga, mata Tuhan juga sedang menjelajah seperti mata Tuhan yang sedang melihat hambanya. Dan kita juga pada hari ini, ketika maka kita tertuju kepada Tuhan, maka kita juga akan mendapatkan gelombang-gelombang kebahagiaan itu akan memenuhi kehidupan kita semuanya. Berapa banyak antara Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, ya, keluarga yang saya kasihi ini, yang mau menikmati gelombang kemurahan Tuhan ini. Ayo kita sama-sama kembali nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ya, mataku tertuju padamu, senang hidupku. Katakan kepadamu, ku serahkan padamu. Bimbing aku
masalah boleh terjadi, tetapi di balik semuanya itu ada keputusan yang sedang kami lakukan juga, bahwa kami mencari Tuhan. Dan kami juga bukan sendiri, tetapi kami ajak keluarga kami bersama-sama di rumah kami untuk mencari Tuhan. Dan ketika kami mencari Tuhan, artinya kami sedang menghadap Tuhan. Dan kami menghadap Tuhan, maka kami sedang bertuju kepada Engkau. Seperti mata hamba yang sedang tertuju kepada mata Tuhan. Dan kami percaya ketika mata kami fokus kepada Engkau ya Tuhan, maka ada arahan, tuntunan yang Tuhan berikan, yang kami sebut dengan protokol kemenangan. Dan protokol kemenangan itu bagaimana hari-hari ini di saat kami harus stay at home, kami juga mau untuk bersama-sama menikmati Tuhan di dalam rumah kami masing-masing. Dan kami juga tidak perlu takut dan cemas, karena kami tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Dan selanjutnya kami juga mengerti bahwa peperangan ini bukan milik kami. Peperangan ini milik Tuhan. Karena persoalannya begitu besar. Kami tidak mampu ya Tuhan untuk mengatasi dengan kekuatan kami sendiri. Dan hari ini pun juga kami sebagai garda terdepan menghadapi persoalan ini. Tuhan menyuruh kami untuk banyak memuji dan menyembah Tuhan, dan sambil berdoa di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya kami akan menjadi saksi melihat kehebatan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kami akan bisa melihat musuh-musuh dikalahkan, bukan dengan kekuatan kami, tetapi karena Engkau ya Tuhan. Dan kami juga akan bisa menikmati yang namanya berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan di balik semua peristiwa ini. Mari berapanya di antara saudara yang rindu untuk mengangkat persoalan ini ke hadapan Tuhan. Ayo kita sama-sama, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari saudara, ayo kita sembah Tuhan. Ini adalah ibadah doa. Mari penuhi doa-doa saudara dan penyembahan di hadapan Tuhan. Sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar ini, karena peperangan ini adalah milik Tuhan. Jadi mari kita juga bersama-sama akan persiapan, nanti Boeing akan persiapan buat pemerintah kita dan juga otoritas rohani yang ada di atas kita, dan juga tentunya semua kita yang ada di dalam keluarga rohani yang Tuhan berikan dalam wadah Raya 19 ini.
bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan tujuan kami menyenangkan hati Tuhan itu sungguh menjadi kenyataan. Kami rindu Tuhan, kami sayang Tuhan, kami mengasihi Tuhan, kami cinta Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian, penyembahan, doa, ucapan syukur. Sebab terlalu banyak berkat-Mu bagi hidup kami. Memberikan kesehatan, kekuatan, Kau cukupkan segala makan, minum, pakai. Tuhan pelihara kami dengan luar biasa. Begitu juga anak-anak-Mu Tuhan yang ada di RAN 19, bahkan dimanapun mereka berada. Ya, Selagi mereka bisa melihat tayangan ini, mereka berarti dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan diberkati Tuhan. Ada nafas kehidupan Allah, ada nafas ilahi dalam hidup mereka. Tuhan, terima kasih. Sungguh kami rindu berjumpa satu dengan yang lain. Kami rindu lebih lagi berjumpa pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Kami mau melihat Tuhan tersenyum. Kami mau melihat Tuhan bersukacita karena anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati juga pemerintahan kami yang ada di bumi Indonesia ini, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang kuat menggenggam anak, melindungi dia, memeluk dia, bahkan dengan keluarganya. Kami percaya Tuhan, goncangan yang datang, masalah yang datang bertubi-tubi. Kami tahu dia secara pribadi juga takut, tapi dia Tuhan mau datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, siapapun Tuhan, ketika dia berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan berjanji Engkau akan datang. Khususnya Presiden kami dan jajaran-jajaran yang ada membantu beliau, para menteri Tuhan. Juga Tuhan, para pejabat-pejabat lainnya Tuhan, TNI, Polri. Tuhan, kami juga minta anugerah-Mu. Biarlah mereka dengan takut Tuhan untuk menjaga bumi Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak takut dengan COVID, kami takut dengan Tuhan. Tapi kami juga mau taat dengan pemerintah untuk stay at home. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Juga untuk pemerintahan yang ada di Sumatera Barat, gubernur, wakil gubernur Tuhan, sampai jajaran-jajaran yang terendah sekalipun, para PNS Tuhan, tolong juga mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam segala keputusan-keputusan pemerintahan daerah yang ada, itu adalah keputusan yang benar, yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kegoncangan, badai, persoalan apapun yang sedang terjadi, biarlah Tuhan, bukan gagah dan kuat kami, tapi karena Roh-Mu yang menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga melepaskan berkat bagi gembala pembina kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, berikan panjang umur, sehat, kuat Tuhan, tetap bersukacita di dalam Tuhan, tidak terganggu oleh persoalan, badai, cercaan, terpaan. Kami percaya hamba-Mu kuat ya Tuhan. Juga dengan Ibu Hermin, mereka bersama-sama bergandengan tangan untuk tetap kuat melakukan segala kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga buat para wakil gembala, para ketua-ketua rayon, gembala CK, gembala KUL, gembala cabang, gembala ranting, gembala yang ada. Tuhan, berkati mereka semua dengan roh yang kuat di dalam Tuhan, roh yang tetap semangat di dalam Tuhan, roh yang tetap berseru-seru untuk melekat kepada Tuhan, memanggil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memberkati dari tempat ini pribadi-pribadi yang terlibat di dalam doa berantai ya Bapa. Biarlah mereka semua tetap setia, tetap mau bersama-sama untuk berdoa bagi bangsa, bagi pemerintahan, bagi pemimpin-pemimpin rohani, dan bagi para dokter dan perawat yang ada di garda terdepan. Tuhan, tolong juga mereka. Berkati mereka yang terus berdoa 24 jam ini ya Bapak. Biar api doa itu makin besar, makin besar, makin besar. Dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, kami memberkati banyak anak-anak yang dari luar kota Padang, dari luar provinsi Sumatera Barat terlibat. Karena itu berkati mereka juga Tuhan. Kami percaya kehidupan mereka. Sungguh ketika mereka tahu
tapi mata mereka tertuju kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi pahlawan, menjadi komando peperangan ini, memenangkan peperangan ini. Amin. Dan kami tidak menjadi takut lagi, sebab Tuhan ada bersama dengan kami. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami tidak fokus kepada masalah, tapi kami fokus kepada keinginan hatimu, menyenangkan hatimu, yaitu Tuhan berdoa buat jiwa-jiwa, jiwa-jiwa, dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan kami berjalan, kami berseru melihat jiwa-jiwa. Selamatkan mereka Tuhan, selamatkan mereka Tuhan. Jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami masih begitu banyak ya Tuhan, masih begitu banyak yang belum memanggil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, biarlah pakai hidup kami, pakai doa kami, pakai segala segi yang ada dalam hidup kami untuk berseru buat jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami Tuhan, sehingga mereka diselamatkan, dan hati Tuhan disenangkan. Kami merebut dan merampas mereka dari api kebinasaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat siang hari ini. Terima kasih, biarlah Tuhan hatimu disenangkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang kecewa dikuburkan, ya Yesus. beban berat diangkat, Ya, yang berkekurangan mengalami kelimpahan, yang kami alami ya Tuhan, kemenangan di dalam Tuhan secara luar biasa. Kami akan terima berkat daripada Tuhan. Terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus yang menyertai hidup memulai dari hari ini, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menyebutkan tidak bermain, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya berlimpah-limpah. Sampai besok, jangan lupa saudara, kita ketemu lagi. Amin.